Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus Allah berikan kita nikmat umur, nikmat kesempatan, serta nikmat Allah berikan kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Semoga amal-amal kita sampai dengan akhir Ramadan nanti, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang hamba ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam dirinya, kemudian dia beribadah, kemudian dia melaksanakan amal-amal soleh tersebut, maka dituntut pada dirinya yaitu istiqomah. Karena perkara melanggengkan amal yang telah ia peroleh, itu perjuangannya lebih berat dibanding ketika kita memperolehnya. Maka untuk mendawamkan, untuk mengistiqomahkan dan mengajarkan amal-amal yang sudah kita peroleh, itu perlu perjuangan pula. Maka tidak salah para ulama kita menyebutkan bahwasanya a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung adalah engkau istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan perkaranya kita bisa terbang di atas awan, kemudian tidak mempan dibacok. Tetapi perkara istiqomah itu adalah ketika kita mampu melaksanakan apa-apa yang sudah kita biasakan dari amal-amal soleh itu, kemudian terus terbawa sampai kemudian hayat keluar dari raga kita. Maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya sebagian kita kaum muslimin lebih fokus pada mengamalkan atau mencari kebenaran tersebut, tapi kurang fokus tentang bagaimana mempertahankan nilai-nilai dari kebenaran tadi. Padahal istiqomah ini perkara yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya di surah Hud ayat ke-112, fastaqim kama umirt. Maka tetaplah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jalan yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian rupa dalam berdakwah, kegigihan beliau dalam mendakwahkan Islam, mempertahankan kebenaran, toh tetap Allah perintahkan agar nabinya istiqomah. Pun demikian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatkan kepadaku satu kalimat yang aku tidak akan minta kalimat ini pada orang lain." Maka Nabi memberikan nasihat untuk Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu dan untuk kita semuanya. Maka beliau katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman pada Allah, kemudian engkau istiqomah di atas kalimat tadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendoakan atau meminta kita untuk berdoa agar diberi istiqomah minimal 17 kali dalam salat kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Karena perkara istiqomah Bapak Ibu sekalian, ini perkara yang besar. Kita harus istiqomah dalam beribadah. Kita istiqomah dalam berdakwah, istiqomah dalam birrul walidain, istiqomah kepada ihsan kepada anak istri kita, istiqomah untuk terus amal-amal soleh yang lain. Maka Allah perintahkan kita untuk berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Maka perkara ihdinas siratal mustaqim, para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya ihdinas siratal mustaqim, kita meminta pada Allah jalan yang lurus itu bisa mengandung 3 makna. Yang pertama, jika seseorang itu tersesat dari jalannya Allah, jauh dari jalannya Allah, banyak melakukan kemaksiatan, maka dengan doanya dalam sholatnya ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan dia berkata pada Allah, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Aku telah tersesat ya Allah dari jalanmu, maka tunjukilah aku jalan yang lurus. Maka kemungkinan yang kedua, jika seorang hamba telah ada di jalan yang lurus, maka ihdinas siratal mustaqim itu bermakna agar dia diberi istiqomah di jalan lurus tadi.
Seakan-akan dia berdoa pada Allah, ya Allah dengan ihdinas siratal mustaqimnya. Ya Allah, aku sudah di jalan yang lurus ya Allah. Istiqomahkan aku untuk terus bisa jalan lurus. Istiqomahkan aku untuk bisa sholat berjamaah. Istiqomahkan aku untuk bisa tadarus Al-Quran dan seterusnya dari amal-amal soleh. Dan yang ketiga maknanya adalah ketika seseorang telah diberi istiqomah, maka ihdinas siratal mustaqim itu bermakna agar dia dibukakan pintu-pintu kebaikan yang belum dia ketahui, yang belum dia amalkan. Sehingga dia berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim itu mengandung makna, ya Allah, aku telah istiqomah ya Allah di amal soleh ini, maka bukakan untukku pintu amal soleh yang belum aku kerjakan. Dan betapa banyak Bapak Ibu sekalian amal-amal soleh yang belum kita kerjakan. Dan betapa banyak amal-amal soleh itu belum kita sempurna dalam melaksanakannya. Maka doa kita minimal 17 kali dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Bagi yang sudah istiqomah, mohon pada Allah agar diberi ketetapan terus istiqomah itu dan dibukakan pintu-pintu amal soleh yang lain. Karena salah satu tanda kebaikan seorang hamba yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kebaikan bagi dirinya sebelum dia meninggal dunia. Dengan kata lain, Allah berikan dia husnul khatimah. Maka salah satu jalan untuk bisa istiqomah, jalan untuk meraih husnul khatimah adalah dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang Bapak Ibu sekalian diwafatkan itu di atas kebiasaannya. Seseorang diwafatkan di atas amal solehnya. Seseorang diwafatkan di atas apa yang bisa dia kerjakan sehari-harinya. Maka jika seorang hamba istiqomah dalam amal solehnya, fa insyaallah Allah akan wafatkan dia di atas amal yang biasa dia kerjakan. Kita ambil kisah ibrah dari wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, menantu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan Utsman bin Affan bukan hanya sekedar merawikan hadis, tapi beliau mempraktekkan bagaimana beliau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Terkhusus ketika di bulan Ramadan diriwayatkan bahwasanya Utsman bin Affan dalam satu rakaat khatam 30 juz dalam satu kali berdiri beliau salat malamnya. Kemudian beliau dalam amaliyah beliau senantiasa membaca Al-Qur'an sampai di hari wafatnya beliau di bulan Dzulhijjah, maka beliau puasa sunnah dan beliau membuka mushaf Al-Qur'an sampai kemudian pemberontak dari Mesir dan dari Irak datang untuk membunuh Utsman bin Affan Khalifah Ar-Rasyid ketika beliau sedang membuka mushaf Al-Qur'an. Ketika beliau sedang membaca Al-Quran, darah menetes di atas Al-Quran yang beliau baca. Seseorang diwafatkan di atas kebiasaannya. Dan seseorang itu tergantung dari amal soleh di akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal soleh itu terlihat adalah di ujungnya, bukan di awalnya. Maka kita lihat Bapak Ibu sekalian, di masjid-masjid, di surau, di langgar, baik di perumahan maupun di kampung-kampung desa, kita banyak lihat kaum muslimin memenuhi masjid-masjid, surau, langgar untuk melaksanakan sholat tarawih. Kita lihat 1 pekan, 2 pekan ke depan setelah awal Ramadan. Masihkah penuh sesak? Tidak. Jamaah mengalami kemajuan pesat, maju ke depan safnya. Maka ini bisa kita lihat bagaimana strategi kaum muslimin ternyata salah jamaah sekalian. Seharusnya mereka tidak gaspol di awal, gaspolnya itu di akhir. Karena ibarat perlombaan, ini adalah finishnya. Kemarin adalah babak penyisihan, kemudian babak semifinal. Sekarang kita 10 akhir itu masuk babak finish. Maka siapa yang ingin perlombaan itu selesai menjadi pemenang, dia harus kejar, dia harus gaspol. Bagaimana amal soleh dia perkuat sehingga tidak lemah di akhirnya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, doa apa yang aku kiranya baca andai aku bertemu dengan malam itu Lailatul Qadar. Maka Nabi mengajarkan doa yang sangat simpel, sederhana, yang semua orang insyaallah bisa menghafalnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau zat yang maha memaafkan, suka memaafkan dosa-dosa, maka maafkan aku ya Allah. Maka di akhir Ramadan, closingnya Nabi SAW memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bijak dalam beramal tidak menganggap amal solehnya sebuah amal soleh. Tapi dia, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang yang bijak senantiasa menganggap amal soleh yang dia lakukan belum sempurna. Sehingga dia harus menutup akhir dari amal solehnya itu dengan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa istiqomah terus dalam melaksanakan amal-amal soleh. Bagaimana kita dituntut untuk bisa melaksanakan amal-amal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir Ramadan Nabi tutup dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita ini lemah jemaah sekalian. Kita ini banyak kekurangan. Kita ini fakir ila Allah, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak ada yang bisa mengabulkan doa-doa kita, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan untuk kita tidak jumawah, tidak sombong, tidak takabur dengan amal-amal yang sudah kita lakukan sejak tanggal 1 Ramadan. Kenapa? Karena kita ini banyak kekurangan. Boleh jadi kurang ikhlasnya, kurang adab dan aturannya, kurang kita melaksanakan rukun sunnahnya. Maka kita mohon di akhir Ramadan itu dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Agar apa? Agar tetap istiqomah 11 bulan akan datang. Tantangan kita Bapak Ibu sekalian bukan di Ramadan ini. Tantangan kita yang real itu 11 bulan akan datang. Masihkah kita bisa tilawah Quran? Masihkah kita gemar sedekah? Masihkah kita suka mendatangi rumah-rumah Allah untuk sholat berjamaah? Masihkah kita suka berbagi? Tantangan itu ada di 11 bulan akan datang. Maka istiqomah yang kita pinta pada Allah Subhanahu wa taala dengan ihdinas siratal mustaqim itu wajib untuk kita hadirkan dalam diri kita. Jangan pernah merasa saya sudah cukup di Ramadan kemarin dengan i'tikaf, tadarus, infak saya, jangan. Jangan pernah merasa jumawah, jangan pernah merasa takabur dengan amal-amal yang sudah kita kerjakan. Karena boleh jadi di luar sana banyak orang-orang yang lebih ikhlas daripada kita. Banyak orang-orang yang lebih melakukan amal-amal soleh dibanding dengan kita. Toh mereka tidak menampakkan amal itu di hadapan manusia yang lain. Maka ketika kita mohon pada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maknanya selain yang kita sebutkan di awal tadi, maka maknanya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi agar Allah menutupi aib-aib kita dan tidak nampak di hadapan manusia. Jika Allah telah membongkar aib kita, baik dunia maupun akhirat, maka merugilah kita Bapak Ibu sekalian. Maka jika Allah Subhanahu wa taala sampaikan detik hari ini, mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal saleh, kita dimudahkan untuk tilawah Quran, mudah untuk birrul walidain, mudah untuk ihsan kepada istri, anak, rahmah kepada mereka, maka bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena Allah memberikan kita keistiqomahan untuk bisa beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia. Pesan kita yang terakhir, janganlah berhenti untuk berbuat baik pada manusia. Tetaplah berbagi apapun keadaan kita. Karena Nabi SAW pernah mengatakan 1 dinar bisa mengalahkan 100 dinar. Bagaimana ya Rasulullah kok 1 dinar bisa mengalahkan 100 dinar? Iya, yang 100 dinar itu memiliki harta lebih banyak lagi. Tapi dia keluarkan hanya 100. Tapi yang 1 dinar dia hanya punya 2 dinar. Kemudian dia bagi 2. 1 dinar dia sedekahkan, 1 dinar untuk kebutuhan dia. Sehingga effort dalam mengeluarkan 1 dinar itu luar biasa. Tapi tidak bagi yang 100 dinar, karena dia punya lebih banyak daripada itu. Maka boleh jadi Bapak Ibu sekalian, amal kita sedikit, tapi dengan keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan di Al-Baqarah 186, yudha'ifu liman yasha. Allah lebihkan, Allah lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Semoga dengan doa-doa kita, setiap kali kita salat ihdinas siratal mustaqim, Allah berikan kita karomah yang agung, yaitu senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah kumpulkan kita semua bersama keluarga kita, bersama dengan orang-orang tercinta kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.